Di sini saya akan mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan pada kala 2. Baiklah, di sini bank instrumen yang berisikan sarung tangan, gunting episiotomi, gunting tali pusat, dan juga klem. Dan juga ada setengah kohor. Di sini juga ada 3 gelas yang berisi air klorin, air bersih, dan juga air sabun. Di sini ada kain dan handuk, ada 3 baskom yang berisi air DTT, air klorin, dan juga ada bengkok untuk plasenta. Di sini ada 3 kain, yaitu kain pertama untuk membungkus bayi, kain kedua untuk mengeringkan bayi, dan kain ketiga untuk menyangga bahu bayi. Dan di sini ada metlin untuk mengukur panjang bayi. Serta ada ambu bag untuk mencegah asfiksia pada bayi. Dilanjutkan dengan APD lengkap, yaitu kacamata, celemek, sepatu bot, dan juga masker. Selanjutnya kita gunakan alat pelindung diri. Yang pertama apron atau celana. Gunakan masker, gunakan kacamata, dan juga alat penutup kepala. Selanjutnya kita patahkan ampul untuk dimasukkan ke dalam switch sebagai oksitosin. Sebelum melakukan pertolongan pada persalinan kala 2, yang harus kita lakukan yaitu mengenali tanda dan gejala pada persalinan kala 2. Yaitu yang pertama, melihat ibu apakah ada keinginan ingin meneran atau tidak. Yang kedua, vulva membuka. Yang ketiga, perineum tampak menonjol. Dan yang terakhir yaitu adanya tekanan pada rektum atau anus. Selanjutnya kita gunakan handscoon. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene. Ibu, permisi ya Bu. Ambil seluruh kapas di tangan. Yang pertama, kita bersihkan labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, dan dari atas ke bawah, yaitu dari klitoris sampai ke perineum dan anus. Kalau misalnya terkontaminasi tinja, segera mungkin kita ganti handscoon. Kalau misalnya tidak ada, kita lakukan pemeriksaan dalam. Yang pertama, jari tengah kita masukkan ke bawah untuk memperlebar jalan lahir. Lalu untuk menekan bagian bawah, yaitu bagian komistura posterior. Lalu menyusul jari telunjuk. Yang kita dapatkan, kepala sudah berada di HOS 4. Tidak terdapat molase atau tumpang tindih kepala janin. Efisien rendah 100%, pembukaan lengkap 10 cm, dan ketuban positif. Lalu kita masukkan dengan teknik miring, kita putar, kemudian balikan lagi. Tarik napas ya Bu. Setelah itu kita dengar DJJ. Kita dengar menggunakan jam. Kita pegang nadi ibu. Posisi wajah berada menghadap ibu. DJJ normal 135 kali per menit. Ibu, nanti kalau ibu datang sakitnya, ibu rangkul kedua kaki ibu sampai ke siku ya Bu, dan seperti mau BAB keras. Setelah itu menginformasikan kepada keluarga dan suaminya jika ada, Pak,
nanti dibantu ya untuk ibunya, untuk nutrisi ibunya seperti makan dan minum untuk ibu. Ibu udah ada rasa ingin mendaran, Bu? Setelah kepala tampak 5-6 cm di vulva, kita pasang handuk di atas perut ibu, kita pasang kain segitiga di bawah bokong ibu. Ya Bu, kuat Bu. Waktunya ibu bersalin. Tangan kanan berada di perineum untuk menahan perineum. Tangan kiri berada di puncak kepala untuk menahan defleksi terlalu kuat. Ya Bu, beneran Bu, ketika bayi sudah lahir, maka tangan kita berpindah dari arah bawah ke atas. Kita cek apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Kalau ada lilitan tali pusat, kita keluarkan lewat kepala. Tetapi kalau tidak, lilitannya terlalu kencang, kita jepit antara keduanya lalu dipotong. Kemudian kita akan mengeluarkan bahu anterior dan bahu posterior. Sebelumnya kita tunggu kepalanya mengeluarkan putar faksi luar. Setelah itu baru kita pegang kepala secara biparital untuk melahirkan bahu anterior dan bahu posterior. Kita arahkan ke arah bawah sampai spatula nampak. Lalu kita arahkan ke arah atas sampai spatula bawah nampak. Setelah itu kita geser tangan untuk menopang badan bayi. Jari jempol berada di dada. Lakukan sanggah susun. Kita selusuri bokong, sampai kaki bayi. Pada saat kedua kaki sudah lahir, kedua kaki kita jepit dan taruh di atas perut ibu. Dan kita nilai apakah bayi menangis atau tidak. Lalu kita keringkan.